usahakan hafal surat Al-Fatihah itu dari kita. Barang siapa yang mengajarkan ya ayatan min kitabillah, yang mengajarkan satu ayat saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca oleh orang yang kita ajari. Makanya saya sering berpesan ya, kalau kita punya anak, usahakan hafal surat Al-Fatihah itu dari kita itu. Karena itu sahamnya besar. Ya kan? Untuk akhirat kita itu sahamnya besar. Coba kalau itu kemudian dibaca dengan baik dan benar oleh anak-anak kita, kemudian dia setiap hari membaca tidak kurang dari 17 kali dia membacanya. Kalau kita hitung-hitung berapa pahala yang sudah kita dapatkan, kan gitu. Ya. Makanya jangan suka menyerahkan anaknya kepada sebuah lembaga pendidikan sebagaimana menyerahkan baju kotor kepada tukang laundry, Pak ya. Kalau orang menyerahkan baju kotor kepada tukang laundry itu kan masuk, pulang-pulang pengennya baik gitu. Kita nyekolahkan anak, ya sekolahkan bagus ya. Tapi kita juga jangan lupa untuk mengajarkan kepada mereka. Dan mengajarkan Al-Qur'an tentunya harus bil hikmah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Allah, ya, dalam artian berdakwalah kepada Allah, menuju jalan Allah dengan apa? Bil hikmah. Hikmah itu apa? Ya, sebagaimana dalam tafsir As-Sa'di disebutkan kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmi. Ya, setiap orang itu hendaknya disesuaikan dengan keadaan mat'unya gitu. Disesuaikan. Kalau mat'unya itu orang-orang tua, itu ya sesuaikan. Komunikasi kita juga harus komunikasi orang-orang tua gitu loh. Sama dengan kita mungkin kalau di sini diamanai untuk mengajarkan SD atau SMP atau mungkin kalau ada SMA saya nggak tahu ya, atau TPA, sesuaikan. Nah, khotifilas dan Pak Yakum, artinya ketika kita mengajarkan Al-Qur'an ya, kita itu harus memahami murid-murid kita. Ternyata ada adab guru kepada muridnya itu juga ada loh. Di kitab At-Tibyan juga ada. Ya. Di kitab Tadhkiratus Sami' juga ada. Wayam bagi ayyudhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi. Jadi kalau kita ketemu murid itu berusaha untuk menampilkan wajah terbaik kita gitu loh Pak ya. Ya, kalau kita itu sedang ngajar kepada murid-murid itu berikan muka kita ini dengan wajah yang terbaik yang kita miliki. Senyum gitu kan. Ketemu itu menampakkan wajah yang ceria gitu loh. Kemudian wayatafaqqada ahwalahum. Kemudian mencari tahu keadaannya. Ya kan? Kita harus tahu murid kita ini sudah sarapan atau belum gitu kan. Harus tahu Pak ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah itu pernah menasihati Abu Hurairah itu dengan memegang dadanya. Karena sesuatu yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka dia akan bermasalah. Bagaimana kita bisa semakin cinta dengan Al-Quran? Satu, kita harus mengetahui keagungan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Ya, apa yang Allah berikan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu hebat, Al-Quran itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, maka kita secara bertahap akan berusaha untuk menggali, mempelajari, kemudian pada akhirnya semoga Allah memberikan itu, kita sampai kemudian mencintai Al-Quran.